Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang routing RIP MikroTik. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi simulasi jaringan, yaitu menggunakan FNG, di mana ada 3 router dan 2 PC. Saya akan konfigurasi untuk berkomunikasi antar router dan antar PC menggunakan routing protokol RIP. Kita langsung aja konfigurasi. Nah, di sini teman-teman siapkan dulu ada 3 routernya, terus ada IP router setiap interface-nya masing-masing. Kayak contoh misal 10 titik sekian sama 11 titik sekian. Dimana nanti IP ini harus kita konfigurasikan di tiap interface-nya masing-masing. Nah, untuk teman-teman yang mau nyoba, teman-teman hiraukan saja untuk yang Ether 1 ini yang internet, karena ini cuman untuk ngebagiin IP saya aja, jadi tidak perlu dikonfigurasi. Hanya saya akan mengkonfigurasi routing RIP dan IP address-nya aja. Oke, kita lanjut. Kita masuk dulu ke MikroTik 1 gitu misalnya. MikroTik 1 ada di sini. Di MikroTik 1 kita langsung masukin aja ke IP address. IP-nya 10.10.10.2/30. Nah, ini interface-nya Ether 1 yang mengarah ke router MikroTik 2. Nah, ini bisa saya kasih komen IP root atau IP jalur routing. Untuk penamaannya bebas ya, tidak ada ketentuan khusus. Lalu untuk PC, di sini kan saya belum memberikan IP address ya. Saya coba di sini misal 192.168.10.0/24. Nah, mungkin di sini nanti kita akan memberikan IP 10.1 untuk si routernya. Ini saya bikin 11 aja atau enggak 20 deh. Kita masuk lagi ke MikroTik 1-nya. Setelah itu kita masukin IP address ke interface yang mengarah ke PC atau ke kliennya, yaitu 192.168.10.1/24. Interface-nya di Ether 2. Apply. Oke. Kita kasih nama IP user. Setelah itu kita masukin IP address di MikroTik 3 sama seperti yang kita lakukan di MikroTik 1. Di MikroTik 3, oke. IP address di sini IP-nya 11.11.11.2/30. Interface-nya adalah Ether 1 yang mengarah ke router MikroTik 2. Apply, kita kasih komen IP jalur routing misal. Jangan lupa kita masukin IP address yang mengarah ke usernya, yaitu 192.168.20.0/1/24 ke Ether 2. Apply. IP user. Dan yang terakhir ini saya masukin IP address di MikroTik 2. MikroTik 2 mana? MikroTik 2 ini. IP address ini mengarah ke Ether 2, udah saya masukin, ternyata udah ada 10.10.10.1. Ini saya kasih nama IP jalur routing. Ke 1 gitu, mengarah ke MikroTik 1. Nah, untuk penamaannya nggak ada penamaan secara khusus ya, teman-teman bisa menyesuaikannya sendiri. 1/30 untuk ke Ether 3. Komen IP jalur routing kedua. Oke. Sudah selesai untuk IP address-nya. Keluar. Nah, pastikan sekarang setiap router yang terhubung langsung itu bisa melakukan tes ping. Contoh, kita mulai dari MikroTik 1. MikroTik 1 terhubung langsung dengan MikroTik 2. Karena IP satu segmen atau satu network harusnya langsung bisa ping 10.1. Pastikan bisa ping. Karena kalau misalnya tidak bisa ping,
otomatis proses routingnya juga akan tidak bisa gitu. Karena konsep dari routing adalah router yang terhubung dengan router satu sama lain yang terhubung secara langsung itu harus bisa melakukan ping dan reply karena dia satu network atau satu segmen. Lanjut kita ke MikroTik 3. Di MikroTik 3 kita juga melakukan ping ya. Ping ke arah router 2 yang ada di tengah 11.11.11.1. Oke. Cuman dari MikroTik 1 dan MikroTik 3 ini tidak bisa ping dan tidak bisa replay. Kenapa? Karena dia tidak terhubung langsung dan berbeda network. MikroTik 1 10 titik sekian, MikroTik 3 11 titik sekian. Maka dari itu perlu kita melakukan routing di ketiga router ini supaya dari MikroTik 1 bisa ke MikroTik 3. Routingnya kita langsung saja. Kita pakai routing RIP yang sederhana dulu. Untuk video penjelasan lebih detailnya nanti di next video ya. Routing RIP di sini. Terus kita masukkan networknya aja. Kita masukkan network yang terhubung langsung atau network yang ingin kita daftarkan ke dalam table routing. Di MikroTik 1 ini ada dua network nih. Kita mulai dari MikroTik 2. Di MikroTik 2 ini ada dua network 10 sama network 11. Network tersebut adalah IP yang terhubung langsung dengan router-router yang ingin kita lakukan routing gitu. Jadi kalau kita lihat di IP address, nah ini kita bisa masukkan IP networknya saja. Jadi di sini kalau teman-teman lihat IP network yang ini ya, masukin 10.10.10.0/30. Jangan lupa dimasukin slashnya. Apply. Nah ini udah nih. Kita tambahkan lagi yang 11.11.11.0/30. Seperti itu. Sekarang kita coba konfigurasi di MikroTik 1 dan 3. Di MikroTik 3 dulu. Di MikroTik 3 ada dua network nih yang terhubung, ada 11.11 sama 192 titik sekian. Routing RIP network 11.11.11.0/30. Apply. Nah terus kita masukin lagi 192.168.20.0/24. Kenapa nih? Oh kelebihan. Apply. Oke. Sekarang di MikroTik ke 1. Oke. Berarti di routing RIP network ada dua network juga 10.10.0/30 dan ada 192.168.10.0/24. 10.0/24. Kita apply. Nah, jika sudah konfigurasi seperti ini, pastikan table routingnya terupdate. Jadi kalau misalnya kita membuat routing dan routingnya itu sudah berjalan, lalu kita benar memasukkan networknya, otomatis kalau kita cek di table routing itu akan keluar informasi network yang akan kita tuju. Ngeliatnya di mana sih? Ngeliatnya di IP route ya, IP route. Nah, di sini ada keterangan DAR. DAR itu singkatan dari Dynamic Active RIP. Artinya routing protokol RIP yang kita konfigurasi sudah aktif. Seperti itu. Sekarang kita cek di MikroTik kedua ya. Ketiga dulu deh. Di IP route mana? Nah, ini sudah aktif juga. Sekarang kita cek di MikroTik 2. IP route. Nah sekarang setiap router sudah aktif nih table routing RIP-nya gitu. Nah, sebentar. Nah, udah aktif ya semuanya. Nah sip. Sekarang tinggal melakukan tes dari MikroTik 2 menuju maksudnya dari MikroTik 1 menuju ke MikroTik 3 gitu. Saya banyak salahnya nih penyebutannya, mohon maaf ya. Sekarang dari MikroTik 1 ke MikroTik 3. MikroTik 3 itu punya dua IP.
yaitu 20.1 sama 11.11.2. Ping 192.168 20.1 kita coba tes ping. Nah, di sini langsung ke reply. Ada juga IP yang satu lagi, yaitu IP-nya 11.11.11.2. Di sini juga reply. Kalau kita cek di router 3-nya, mana router 3? Oke, di sini kan ada dua IP address ya. IP address. Nah, ini kita ping dari MikroTik 1 dan berhasil. Seperti itu. Sekarang kita ingin melakukan pengetesan antara PC dengan PC yang ada di MikroTik 1 dan MikroTik 3. Di sini saya belum masukin IP address, jadi saya masukin dulu IP address 192.168.10.2 karena 10.1-nya tadi untuk router ya. 255 255.0 192.168.10.1. Invalid IP address. Invalid. Oh, salah. Saya gini aja. Oke, komennya tadi saya salah. Kita masukin juga IP 192.168.20.2 192.168.20.1. Oke, sekarang kita lakukan tes ping ya antara PC yang ada di MikroTik 1 dan di MikroTik 3. Dari 3 misal IP-nya berapa? PC yang terhubung ke MikroTik 1 yaitu 10.2. Nah, di sini langsung terreply. Otomatis seharusnya di PC yang ada di MikroTik 1 ketika ngeping ke PC yang ada di MikroTik 3 harusnya juga langsung reply. Seperti itu. Nah, jadi konfigurasi routing kita sudah berhasil. Oke, mungkin segitu aja untuk video tutorial kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang mau request video bisa silakan komen juga. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe biar video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.